karena sekarang ini anarko sindikalis diidentikan dengan kaum buruh. Dan festival kaum buruh yang besar adalah May Day. Ya pada saat May Day itu tuduhannya akan dilancarkan karena pemerintah juga harus punya organisasi apa nih yang bikin kerusuhan. Dia tuduh itu. Iya. Ya, selamat datang kembali teman-teman Indonesia Tanpa Stigma. Saya Patri Handoyo. Kali ini saya ditemani sama senior kita, Bapak Budi Rajab, gitu ya. Kang Budi, sehat? Sehat. Apa kabar? Baik. Kegiatan apa aja nih sekarang? Ya ngajar dan diem di rumah aja. Oh gitu, ngajar dan diem di rumah ya? Iya. Ya apalagi semenjak pandemi ya? Iya. Ngajar dari rumah aja. Iya, ngajar di rumah kan semua daring online ya gitu aja. Nah gini Kang, di episode kali ini Rumah Cemara dan kanal Indonesia Tanpa Stigma ini pengen membahas soal anarko-sindikalisme gitu, karena ini hari buruh ya. Ini hari buruh dan kita tahu setidaknya 2019 kemarin itu ada saat peringatan Hari Buruh itu ada orang yang diduga sebagai perusuh dan itu dihubungkan dengan anarko sindikalis gitu. Mereka berpakaian hitam-hitam gitu ya. Terus kebanyakan juga anak-anak usia belasan gitu, bahkan usia belasan. Nah, ya sebelum masuk ke sana saya pengen tanya dulu sama Kang Budi. Sebenarnya si anarko sindikalisme sendiri sama buruh ini apa hubungannya, Kang? Kalau aslinya anarko sindikalis berasal dari negara-negara bule kan. Oke. Bule. Di bule juga adalah mereka kaum buruh. Di bule juga kaum buruh, anak-anak kaum buruh. Anaknya banyaknya, anak-anaknya kaum buruh yang membentuk kelompok sindikat anarko itu. Jadi ya yang saya tahu band-band di Inggris lah ya, band-band di Inggris kebanyakan itu kelompok anak-anak kaum buruh. Di Inggris itu pada awalnya ya di Indonesia masuk juga mungkin. Dulu tuh nggak di Indonesia beberapa tahun yang lalu nggak ada istilah anarko sindikalis. Hanya kemudian muncul kira-kira 5 tahun yang lalu lah. Istilah itu anarko sindikalis ini dihubung-hubungkan secara politik dengan bikin kerusuhan, bikin aliansi. Yang saya juga nggak begitu jelas artinya dari mana asalnya yang di Indonesia itu. Dan sekarang juga di Indonesia kayaknya oleh pemerintah, terutama oleh pihak keamanan, itu diasosiasikan anarko-sindikalis itu dengan kelompok buruh. Dengan kelompok itu. Nah, itu mah biasalah pemerintah ya. Pemerintah itu kalau menangani sesuatu harus mencari kambing hitam. Betul. Kambing hitamnya kudu
organisasi. Kan gitu ya, dia menunjuk mungkin menemukan istilah itu dengan kerennya gitu istilah itu, dia tunjuk bahwa inilah anarko sindikalis itu yang sekarang ini suka bikin kerusuhan dari kelompok buruh. Oke. Gitu aja. Itu aja ya. Iya. Dan sebenarnya ini nggak ada. Kalau di Inggris kan tadi itu anak-anaknya buruh. Iya, gitu kaum buruh ya. Anak-anaknya buruh. Tapi kalau di Indonesia, Kang Budi nggak menemukan. Nggak menemukan. Itu. Saya nggak menemukan karena anak-anak di Inggris yang saya tahu di Eropa lah ya, seperti Spanyol, Prancis, Inggris ya. Anak-anak kaum buruh yang berpendidikan, pendidikan bahkan tinggi juga, pendidikan tingginya. Kalau di Indonesia, sorry ya, kaum buruh masih identik dengan pendidikan yang rendah. Dan anarko-sindikalis itu memang dibully juga ada ya, dan itu terbentuknya sudah lama. Memerlukan orang-orang yang pengetahuannya tinggi juga. Jadi tapi kalau dibully kan pengetahuan tinggi sudah tidak menjadi masalah karena hampir semua orang berpendidikan ya. Di Indonesia itu agak aneh gitu. Gimana Kang anehnya? Bisa ceritakan lebih jauh lagi? Ya karena identik di Indonesia, identiknya kaum buruh itu dengan pendidikan yang rendah. Sedangkan kelompok anarko-sindikalis itu untuk mencapai pengetahuan anarko aja, pengetahuannya itu memerlukan pendidikan tinggi juga. Tidak sembarangan itu. Gitu. Tapi kelompok-kelompok anarki gitu ada kan di Indonesia? Anarki yang tidak terorganisir. Ada ya? Ada banget itu. Ada, udah sejak tahun 60-an lah itu. Ya, udah ada, tapi tidak. Kalau memakai sindikalis berarti itu terorganisir. Terorganisir yang memerlukan dan kalau dari etimologi itu kan sindikalis berarti kelompok pekerja ya. Iya, ya makanya saya bingung gitu dengan kelompok kaum buruh yang oleh pejabat pemerintah diidentikan dengan anarko-sindikalis. Seperti umumnya dibully mungkin melihat gitu, tapi identik di Indonesia mah kaum buruh belum sampai ke situ. Iya. Itu prasyarat ya berarti. Prasyarat ya. Iya. Untuk menjadi ya terorganisir sindikalis itu. Iya. Dia harus berpendidikan. Iya, salah satunya pendidikan. Iya. Oke. Berarti wajar dong kalau misalnya kemudian ada satu pentolan ini serikat buruh. Iya. Mereka protes gitu. Wah, ini mah bukan kita gitu. Ya yang rusuh-rusuh itu ini mah emang sengaja atau gimana lah gitu. Tapi kalau soal pengetahuan sekarang, zaman sekarang ini nggak perlu sekolah kan, nggak terlalu tinggi juga melalui pergaulan, apalagi di era internet, informasi digital. Itu kan pengetahuan tuh dari situ ya bisa juga pengetahuannya terbentuk tidak melalui sekolah gitu. Gitu ya. Iya, tapi maksudnya ya itu tadi. Harusnya si anarko sindikalis ini kan memperjuangkan hak-hak buruh juga. Iya kan? Nah pada awalnya kelompok-kelompok buruh di Indonesia nggak ada sindikalis bentuknya kan. Jadi aneh ini ada sindikalisin dari mana ini gitu. Gitu aja masalahnya. Iya. Oke. Menurut Kang Budi
itu masih jauh ya sampai ke sindikalis itu? Bisa, nggak terlalu Nggak jauh. jauh. Karena pengetahuan sekarang ini terbentuk dan tersebar tidak dari sekolah. Masalahnya bisa mempercepat itu. Oke. Artinya benar dong apa yang dibilang sama waktu itu Kapolrinya masih Tito, Iya. Tito Karnavian. Dia bilang ya ini ada kelompok anarko sindikalis gitu yang akan membuat apa namanya ya rusuh lah ya gitu, karena kan anarki sendiri itu di stigma ya, dicap buruk gitu, padahal dia vandal gitu, merusak properti umum dibilangnya anarkis gitu. Itu bisa disetujui dong Kang kalau gitu? Enggak juga. Begini Gimana? masalahnya, istilah anarki itu tidak anti pemerintah. Betul. Anarki itu ya anti pemerintah. Pokoknya mah pemerintah itu banyak ngatur lah, banyak keinginannya, jadi jangan dituruti. Karena yang saya tahu di Eropa juga, baik di Eropa Selatan, di Itali, di Spanyol, di Inggris terutama, selalu kelompok anarki itu membuat kerusuhan. Kerusuhannya tetapi tidak terlalu terorganisir. Sebenarnya kerusuhan lebih banyak kerusuhan spontan sifatnya dari kelompok anarki itu. Kayak gimana tuh Kang kerusuhannya? Ini umpamanya gini. Gimana? Kerusuhan yang dilakukan oleh buruh ya di Indonesia ya, kan ada organisasinya. Iya. Mau merusak ini gini, merusak ini, teratur lah merusaknya tuh, teratur. Tapi kalau kaum anarki tidak teratur, tidak begitu. Dia selalu spontan itu, dia nemu ini rusaknya langsung gitu, nggak usah teratur ngerusaknya gitu lah. Oke. Iya. Berarti itu vandal dong jatuhnya, vandalisme. Di Inggris juga kelompok anarki itu dituduh vandal. Dituduh? Iya, dituduh. Dan memang kejadian-kejadian mungkin beberapa tempat kerusuhan dilakukan oleh kelompok anarki. Iya. Beberapa tempat. Ya, artinya sebenarnya apapun bentuknya, mau dia sindikalisme yang lebih terorganisir, yang namanya anarko itu tidak akan mendapat tempat di negara gitu, di Indonesia terutama. Atau gimana? Ya, di banyak negara di dunia juga kelompok anarki tidak memperoleh tempat karena ideologi kelompok anarki itu ya anti pemerintah, anti negara. Ya mau bagaimana negara mau mengakuinya? Gitu. Iya, itu kan apapun ya, termasuk yang sindikalisme. Iya, sindikalisme. Hanya sindikat itu disebutnya karena berasal dari kelompok buruh yang lebih terorganisir. Gitu ininya, ideologi dan praktek aktivitasnya. Itu ya, lebih ke sana. Artinya kalaupun ada di Indonesia kelompok-kelompok seperti itu menurut Kang Budi gimana? Apakah dia bisa bertahankah atau dia bisa bahkan lebih maju gitu atau gimana Kang? Kalau maju enggak mah nggak tahu ya. Hanya bahwa kelompok anarki itu ada. Gitu aja ada. Itu ada. Ada di kota di Indonesia. Di kota-kota besar lah ya di Indonesia ada kelompok anarki. Tetapi nggak selalu terkait dengan sindikalis. Pertama itu ya. Dan kalaupun ada, mereka
paling juga satu sama lain hanya berjejaring aja, tidak terorganisir secara sistematis, hanya berjejaring. Dari pengalaman-pengalaman di Eropa juga yang seingat saya bahwa kelompok anarki itu seperti bola salju yang menggelinding. Jadi gelinding membesar, ininya hancur cepat gitu. Begitu sementara sifatnya. Lebih begitu anarki itu. Lebih gitu ya? Iya gitu. Karena kelemahannya itu, kelemahan kelompok anarki satu-satunya adalah tidak terorganisir secara sistematis. Berbeda dengan kelompok komunis. Kenapa mereka kuat sampai sekarang dituduh terus oleh pemerintah? Karena organisasinya kuat sekali. Ini kan ada dua ya, berarti ada dua kelompok ya. Dan dua-duanya ini sama pemerintah Indonesia itu di stigma ya, di stigma terus. Apa yang membedakan, Kang? Kalau kelompok komunis mengakui negara, tidak anarkis, mengakui negara, bahkan tujuannya mendirikan negara. Kalau anarki mah enggak. Anarki itu anti negara, anti pemerintahan, ya ngapain ngediriin negara gitu aja. Nah, gini, balik lagi ya ke yang sekarang banyak nih kayak spanduk-spanduk di kampung saya gitu ya. RT sekian anti terhadap anarko gitu. Kami menolak adanya anarko sindikalis gitu. Nah, ini kayaknya dari 2019 itu ada kerusuhan yang dilancarkan gitu sama diduga kelompok anarko itu. Saya nggak tahu tahun 2020 itu May-Day-nya seperti apa. Kayaknya yang dikhawatirkan kan juga itu tuh, polisi itu mengkhawatirkan adanya ini. Emang nggak ada, Kang, event lain atau momentum lain selain Hari Buruh gitu? Karena sekarang ini anarko sindikalis diidentikan dengan kaum buruh. Dan festival kaum buruh yang besar adalah May Day. Ya pada saat May Day itu tuduhannya akan dilancarkan karena pemerintah juga harus punya organisasi apa nih yang bikin kerusuhan. Dia tuduh itu. Iya, gitu aja. Kalau nggak ada yang bisa ditunjuk, kelompok naon ya dituduhnya berbuat gitu. Jadi ini ada organisir, ada ini gitu aja lah. Pemerintah mah biasa di dunia juga, di Amerika negara hebat juga tetap, negara demokratis juga tetap suka cari kambing hitam lah. Gitu ya. Itu yang menjadi momentum itu Hari Buruh. Kemudian juga sempat waktu awal-awal wabah tuh dibilang kelompok anarko akan menjarah se-Jawa gitu kan. Itu mah ditambah-tambah dibuat-buat lah itu. Itu anak-anak pang yang suka ngamen di perapatan gitu kan jadi diperiksa lah kemudian gitu. Nah itu beda sangat jauh ya, Kang, bedanya, Kang, antara sindikalis tadi sama yang anak pang jalanan itu. Yang saya tahu anak-anak anarkis dibule juga. Yang ini refleksi musiknya adalah punk. Musiknya gitu aja pokoknya. Gitu aja. Indonesia juga, di Indonesia mungkin dangdut lah, atau dangdut atau lagu Cianjuran, tapi pemerintah itu nggak menuduh
kelompok anarko-sindikalis itu ininya pada camilan ya diidentikan dengan pang di Indonesia. Masa pang itu kan pang mati bule, dangdut di sini mah tuh. Saya tuh nggak ngerti. Banyak yang berpikir pejabat-pejabat pemerintah juga seolah-olah dari bule itu diambil utuh aja gitu. Padahal nggak selalu utuh itu. Nggak selalu kaitannya satu sama lain itu ada. Iya. Iya. Tapi bahwa itu ada dan ya mereka ya aparat ya terutama salah kaprah gitu ya. Iya selalu ada lah, begitu salah aja kaprah, lah. Disangkanya ini barat gitu ya. Padahal mah mereka mungkin bikinnya kopo gitu. Degung. Terus ya mereka suka minum-minum gitu kan di pinggir jalan. Nah kalau Kang Budi sendiri secara apa ya antropologi gitu melihat ini perkembangannya gimana sih Kang? Oke dulu ada ya yang namanya Bakunin tuh ya, bapaknya anarki gitu. Tapi setelah itu gimana Kang? Ya Bakunin juga kan kalah oleh Marx karena ya tidak terorganisir itu. Kalau Marx kan membuat tujuannya membangun negara dengan organisasi. Kalau Bakunin yang enggak lah. Makanya saya lihat dari segi sejarah, jangan khawatir sama kelompok anarko itulah, karena tidak akan terorganisir besar dan sistematis. Kelompok anarko itu kecil di mana-mana juga. Yang saya tahu yang pernah besar ada kejadian itu termasuk ini di Spanyol ya, tapi zaman Franco. Tapi ya juga sebentar itulah gitu-gitu aja. Karena tujuannya bukan mendirikan negara. Bukan mendirikan negara dia mah. Iya gitu ya. Nggak pernah ada kelompok yang sistematis gitu. Tapi kan gini kabarnya si anarko sindikalis ini adalah perkawinan antara Marx sama Bakunin. Iya, tapi kan kalah Bakuninnya. Gitu. Dalam perkawinan banyak dilibas oleh kelompok komunis. Karena dia tidak terorganisir, kuncinya itu. Oke. Dengan pelibatan buruh gitu misalnya? Dia beraliansi ke kaum buruh kan. Beraliansi supaya survive. Survive aja. Oh gitu aja? Iya, hanya gitu aja. Bahwa kelompok anarko itu ada. Supaya ya aliansi di pinggiran itu juga. Di pinggiran perifer lah. Tidak aliansi yang core ya, yang di inti gitu ya. Biasanya kelompok sindikalis itu di perifer. Karena dia punya agenda tersendiri yang berbeda dengan kaum buruh. Agendanya. Makanya kalau benar-benar anarko-sindikalis ini bagian dari organisasi buruh, pasti dihantam oleh kaum buruh Indonesia juga. Dihabisin itu karena agendanya lain. Agendanya ya mendirikan negara. Kalau kaum buruh atau representasi negara yang membantu kaum buruh. Kalau anarko lah. Kan anarko mah cita-cita Bakunin mah kelompok kecil yang bisa mengatur dirinya sendiri gitu aja. Nggak usah negara, nggak usah ada pemerintahan lah, kita juga bisa ngatur gitu aja.
Itu bakalan dihajar, Kang? Dihajar saya, Bang. Hah? Di Inggris juga dihabisin itu oleh kaum buruh itu. Gimana tuh, Kang? Iya, ada pokoknya mah di sedikit demi sedikit dipecat lah kelompok-kelompok anarko itu. Karena agendanya lain. Agendanya mereka adalah untuk mengatur dirinya sendiri. Iya, hanya itu. Kalau kaum buruh beda tuh agendanya. Oke, dan buruh itu dijadikan sebagai apa tadi Kang Budi? Alat survive supaya eksistensinya masih tetap dikenal ada aja. Dia beraliansi lah ke kaum buruh gitu aja. Polisi itu nggak usah khawatir dengan anarko, nggak bakalan se-Jawa, se-Tanjung Sari aja nggak bakalan ada. Iya, iya, ini udah ya, untuk peringatan Hari Buruh kali ini, Kang. Iya. Apa kira-kira yang bisa Kang Budi sampaikan gitu sebagai akademisi? Ya pokoknya mah kalaupun kelompok anarko sindikalis ada di Indonesia, ya cobalah jangan Indonesia tuh bikin unik. Kalau Anda sebagai kelompok anarko uniklah, berbeda dengan kelompok-kelompok anarko di Eropa, di Amerika gitu ya. Misalnya ya damai, tidak merusak, begitu aja, santai, di banyak ketawa kak kelompoknya. Itu dengerinnya koplo. Iya, dengerinnya nggak usah sari. Iya. Gitu aja dangdutnya, lagu-lagu tuh kembangin sendiri. Makanya kreatif itu kelompoknya nanti. Oke. Jangan belaga-belaga barat. Oh iyalah, barat juga menikah hormat ke orang barat, orang barat ya. Ya gitu nya. Sarua jelema lah. Terus buat kelompok buruh, Kang, apa Kang kira-kira? Ya kelompok buruh ya rangkullah kelompok anarko sindikalis, tapi jangan dituduh juga macam-macam dari kelompok itu. Karena kelompok itu berperilaku damai kan biasa. Gitu aja. Gitu ya. Jadi ya jangan seolah-olah kelompok anarko ini mau mengkudeta kelompok buruh gitu. Jangan, biasa aja lah. Iya. Iya, soalnya ada ya yang berpikiran seperti itu ya. Orang-orang itu anarko sindikalis pengen mengkudeta buruh. Ada ya Kang yang berpikiran kayak gitu? Ada aja, tapi nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak lah ya. Oke. Teman-teman, kayaknya cukup dulu deh kita obrolannya sama Kang Budi soal Hari Buruh Internasional, kemudian anarko sindikalisme gitu ya. Ya mudah-mudahan aja apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Dah.